Iya, tetapi ingatin saya dengan ide. Dia bisa menyebut saya Robin, saya Gibran. Jadi ingatin sesuatu supaya ide itu bukan namanya. Di dalam sejarah Yunani itu ada seorang perempuan namanya Cassandra. Tahu namanya Cassandra? Saya terangin ini supaya pernah dengar namanya Cassandra Paradox. Nggak ada yang tahu. Palestina sekarang buka kedutaannya di London. Dunia ada di dalam ide yang lagi rekonfigurasi, realignment tuh. Dan Anda ngomong tentang hal yang itu relawan ini. Apa poinnya itu? Buat kita yang berupaya untuk membaca politik itu di dalam dimensi universal. Tentang apa sebenarnya yang terjadi. Human diversity, human dignity-nya. Dan Anda masih membela sesuatu yang sangat teknis itu. Ini kenapa saya bosan begini-beginian? Karena nggak ada subjek yang bisa diuji dalilnya untuk membaca Indonesia bagian dari sejarah dunia. Nggak ada sejarah Indonesia. Yang ada Indonesia bagian sejarah dunia. Indonesia menyumbang di situ, dia bagian dari yang dia sumbangkan tuh. Jadi kita kehilangan ide untuk bicara politik gitu. Bahkan saya bikin semacam thought eksperimen bahwa Gibran akan angkat bapaknya jadi wakil presidennya sehingga Presiden Gibran, wakil presiden Jokowi itu nggak mungkin terjadi, nggak ada etiknya. Kalau ada etiknya dari awal Gibran nggak jadi wakil presiden, nggak ada di dalam sejarah. Dari zaman Kaisar Nero muncul Caligula, Louis XVI, Henry VII, sampai Puyi, semua itu yang terjadi, tuan-tuan. Itu yang pakai otak dong tuh, baca sejarah dunia tuh, studi yang dalam. Supaya kita analisis itu sesuatu yang ada mutunya walaupun terlihat dangkal tapi bermutu itu. Mungkin saya sedikit. Ya sedikit. Nggak. Mungkin kawan-kawan ini mau mengatakan demokrasi kita ini dengan sendirinya akan menghambat kemungkinan situasi itu terjadi gitu. Gini ya, di dalam sejarah Yunani itu ada seorang perempuan namanya Cassandra. Tahu namanya Cassandra? Saya terangin ini supaya pernah dengar namanya Cassandra Paradox. Nggak ada yang tahu. Cassandra ini seorang perempuan yang oleh dewa-dewi di Gunung Olympus kasih dia keberanian, kecerdasan untuk memprediksi. Tapi sekaligus dia dikutuk bahwa semua yang dia ucapkan tidak akan satupun rakyat percaya tuh. Sejarah Indonesia juga begitu. Mana ada yang pernah berpikir bahwa Tunggul Ametung akan ditusuk berkelahi dengan Ken Arok segala macam. Jadi ilmu pengetahuan itu ada metodenya tuh. Bukan bertahan pada kedangkalan, nggak bakal terjadi. Apa poinnya di situ tuh? Karena tidak ingin melihat itu atau takut melihat itu terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Tapi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat kayak lu bisa mikir nggak itu? Lu terus deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra Paradox, ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetapi ingatin saya dengan ide. Dia bisa menyebut saya Robin, saya Gibran. Jadi ingatin sesuatu supaya ide itu bukan namanya. Ternyata yang bisa membuat guru keluar dari forum ini ada memang tadi diomongkan dari atas. Apa? Saya bisa membuat guru keluar dari forum ini. Yang sebelah kanan. Saya nggak keluar. Menyudahi. Bukan menyudahi. Yang sebelah kiri jadi kan barang undangannya. Kenapa? Buat voting. Ini dari mana? Gaya Iya apa pokoknya? ya ini tadi ini Ya itu bicara anak kecil yang bela anak kecil juga tuh. Apa poinnya, Bang? bicara anak kecil yang bela anak kecil. Iya, jadi biarin anak kecil saling membela kan. Itu kan mereka anak kecil. Anak kecil juga. Yes, oke ya. Yuk. Oke, terima kasih. Ini Bang.
Bahkan saya bikin semacam thought eksperimen bahwa Gibran akan angkat bapaknya jadi wakil presidennya, sehingga Presiden Gibran, wakil presiden Jokowi itu nggak mungkin terjadi, nggak ada etiknya. Kalau ada etiknya dari awal Gibran nggak jadi wakil presiden. Nggak ada di dalam sejarah. Dari zaman Kaisar Nero muncul Caligula, Louis XVI, Henry VII, sampai Puyi, semua itu yang terjadi, tuan-tuan. Itu yang pakai otak dong tuh. Baca sejarah dunia tuh. Studi yang dalam. Supaya kita analisis itu sesuatu yang yang ada mutunya, walaupun terlihat dangkal tapi bermutu itu. Mungkin saya sedikit. Ya sedikit. Nggak. Mungkin kawan-kawan ini mau mengatakan demokrasi kita ini dengan sendirinya akan menghambat kemungkinan situasi itu terjadi gitu. Gini ya. Di dalam sejarah Yunani itu ada seorang perempuan namanya Cassandra. Tahu namanya Cassandra? Saya terangin ini supaya pernah dengar namanya Cassandra Paradox. Nggak ada yang tahu. Cassandra ini seorang perempuan yang oleh dewa-dewi di Gunung Olympus kasih dia keberanian, kecerdasan untuk memprediksi. Tapi sekaligus dia dikutuk bahwa semua yang dia ucapkan tidak akan satupun rakyat percaya. Tuh. Sejarah Indonesia juga begitu. Mana ada yang pernah berpikir bahwa Tunggul Ametung akan ditusuk berkelahi dengan Ken Arok segala macam. Jadi ilmu pengetahuan itu ada metodenya tuh. Bukan bertahan pada kedangkalan, nggak bakal terjadi. Apa poinnya di situ tuh? Karena tidak ingin melihat itu atau takut melihat itu terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat lagi. Lu bisa mikir nggak itu? Lu terus deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra Paradox. Ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Muak secara psikologis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, follow, dan share video ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa terus kritis menjadi bagian dari Bicara Bangsa.